Banyak orang yang melihat ular sebagai hewan reptil yang mengerikan. Walaupun hewan ini tidak berbisa, namun hewan ini juga mematikan. Tapi di mata orang lain, hewan ini malah menjadi lahan bisnis dan penghasil uang terbaik minim pesaing. Tak semua orang berani dan mau melakukan bisnis yang satu ini. Kulit ular menjadi salah satu produk unggulan Indonesia yang banyak diminati oleh luar negeri. Namun proses untuk mendapatkan kulit ular yang baik tidaklah mudah. Proses pengulitan sesungguhnya tidak diawali dengan penyembelihan atau pemenggalan leher ular, di mana ular-ular ini dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Namun sebelumnya, para penjagal ini memastikan mulut ular tidak akan terbuka saat dipegang dengan cara mengikatnya. Selain mulut, lingkar perut dan ekor ular juga diikat dengan maksud untuk melemahkan tenaga ular. Proses berikutnya adalah memompakan udara ke tubuh ular. Pompa yang digunakan sengaja bukan alat kompresor udara yang menggunakan mesin, tetapi pompa manual agar pekerja bisa memperkirakan kemampuan elastisitas kulit saat udara masuk ke dalam tubuh ular. Tekanan yang berlebih bisa menyebabkan kulit menjadi koyak dan rusak. Menguliti ular adalah proses yang harus ekstra hati-hati. Sebab jika sedikit salah, maka sayatan pisau yang tajam ini akan merusak tekstur kulit. Kulit yang sudah terpisah dari badan selanjutnya dipakukan ke sebuah papan setelah terlebih dahulu dibersihkan dari daging yang menempel. Pemakuan kulit juga tidak sembarangan. Agar bidang kulit tidak melengkung atau mengkerut, kulit yang masih basah ini ditarik sedikit ke sisi luar. Jika matahari cukup, kulit akan kering hanya dalam waktu 1 hari. Namun jika cuaca mendung, maka pengeringan bisa dibantu dengan mengangin-anginkan di dalam ruangan menggunakan kipas angin. Tahun 60-an silam, usaha ini pertama kali dirintis oleh Giman, seorang petani yang beralih menjadi pengepul ular karena di daerah ini saat itu memang banyak ditemukan ular sawah atau sanja. Seorang petani yang beralih menjadi pengepul ular karena di daerah ini saat itu memang banyak ditemukan ular sawah atau sanja. Membuka usaha pengulitan ular seperti ini tidak semudah yang dibayangkan. Selain membutuhkan pekerja yang terlatih, setiap pengusaha juga harus mengantongi izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, sekalipun ular sanja sendiri sejauh ini belum dikategorikan sebagai satwa yang dilindungi. Setiap bulan rumah kulit ini bisa menjual ratusan kulit berbagai dimensi. Sayangnya, hingga saat ini yang meneruskan usaha orang tuanya masih belum mampu memproduksi kulit-kulit ular olahannya menjadi barang siap pakai seperti sepatu dan tas. Keluarga ini juga mengumpulkan kulit ular dan biawak dari warga yang menangkap di sekitar Desa Rapuan, Simalungun, Sumatera Utara. Saat ini tingginya permintaan kulit ular untuk kebutuhan fashion. Meski populasinya masih cukup tinggi, namun perburuan terhadap satwa melata ini juga harus diperhitungkan agar spesiesnya tetap terjaga di bumi. Nah, bagaimana menurut kalian tentang pembahasan di video kali ini? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya guys.